Halo teman-teman, balik lagi sama saya Aditya Subinugroho dalam pembelajaran dasar pemrograman. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang eh, tujuan-tujuan serta alur khusus. Kita sudah belajar juga tentang algoritma, problem solving, dan juga transfer dalam code. Dan juga kita sudah melakukan pembuatan akun Scratch maupun Rapid. Lalu kita eh, telah mencoba menjalankan program pertama kita. Nah, kali ini teman-teman, saya akan memadu kalian. Kita belajar bersama-sama membahas tentang variabel, tipe data maupun operasi di Scratch maupun Python. Apa itu variabel, teman-teman? Variabel itu adalah tempat penyimpanan yang ada di memori komputer untuk menyimpan suatu data dan dapat dipakai berulang-ulang. Tujuannya, teman-teman, yaitu untuk menyimpan dan memanipulasi informasi dalam program. Kalau di Scratch, variabel itu menggunakan balok visual yang nanti akan saya contohkan. Namun jika di Python, itu menggunakan sintaks berbasis teks, yang tentunya lebih terstruktur dan kompleks. Nah, variabel di Scratch itu, teman-teman, dibuat dari kategori balok variabel. Kita bisa membuat variabel global untuk semua sprite ataupun untuk sprite tertentu saja. Jika di Python, kita menggunakan penulisan variabel diawali dengan huruf atau garis bawah. Contohnya seperti nama sama dengan Budi. Variabelnya adalah nama. Usia sama dengan 10, variabel yang ada sama dengan usia. Selanjutnya, kita masuk ke tipe data. Baik di Scratch maupun Python, keduanya memiliki tipe data yang berbeda-beda. Di Scratch, tipe datanya memiliki sama ya teman-teman, namun bentuknya yang berbeda. Di Scratch memiliki tipe angka yang berarti bilangan bulat maupun desimal. Teks yang umumnya disebut string adalah merupakan kumpulan karakter, kumpulan blok boolean dengan nilai true or false. Jika di Python mempunyai tipe teks atau tipe data teks yang biasa disebut string dengan simbol str, tipe angka dengan simbol int atau integer bilangan bulat, float bilangan desimal, juga tipe boolean bool yang juga berarti true or false. Nah, juga ada yang disebut operasi matematika, teman-teman. Operasi matematika di Scratch ini menggunakan balok visual dari kategori operator. Seperti yang teman-teman tahu, operasi matematika ada tambah, kurang, kali, bagi. Begitu juga dalam basic pemrograman, teman-teman. Operasi matematika ini memungkinkan kita melakukan perhitungan sederhana maupun kompleks. Jika di Python, operasi matematikanya terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, modulo, dan juga pangkat. Modulo itu adalah sisa hasil bagi ya teman-teman. Nah, mungkin kita langsung lanjut saja ke pembahasan melalui Scratch ya. Oke, di sini kita mau membuat file baru. Nah, yang pertama teman-teman, kita mau meletakkan blok bendera hijau ini yang dimana akan menandakan kita sebagai agar blok kita dapat kita run. Yang kedua, kita mau pergi ke blok apa teman-teman? Blok sensing. Kita mau pilih blok ask. Kita mau bertanya where do you live? Lalu kita pergi ke blok variable teman-teman. Kita bisa make a variable. Kita bisa who. Nah, kita bisa
drag blok ini, lalu kita ke sensing, lalu kita masukkan blok answer ke dalam blok variabel ini teman-teman, bisa teman-teman lihat. Nah, lalu di bagian sini nanti akan muncul variabel tersimpan yang akan didapatkan dari jawaban ini teman-teman. Kita coba run ya. Where do you live? Indonesia. Apa yang berbeda teman-teman? Teman-teman lihat di sini jawaban saya tadi akan tersimpan di dalam variabel home. Dan tentunya teman-teman, kita dapat membuat bukan hanya satu macam variabel tetapi berbagai macam. Buat lagi username ya. Kita taruh variabel di sini. Kita bisa mengganti juga, men-set variabelnya sesuai dengan apa yang kita mau. Username. Jangan lupa tambahkan blok ask ya teman-teman, blok tanya. And what's your name? Berikan juga blok answer. Oke. Kita bisa tambahkan sekaligus dua saja ya. Lalu kita tambahkan user age. User age ya. Set. Kita ganti user age. Kita tambahkan blok sensing. How old are you? Lalu user age. Nah, di sini kita sudah memiliki 3 variabel tersimpan ya teman-teman. Kita run ya. Where do you live? Indonesia. What's your name? Adi. How old are you? 18. Lihat yang berbeda. User age di sini tidak menyimpan variabel yang kita berikan karena variabel user age ini ditimpa dengan variabel user age. Seharusnya ini tidak usah teman-teman. Bisa kita hilangkan. Ini bisa kita ganti 18. Kan? Where do you live? Indonesia. Your name Adit. How old are you? User age kita akan berubah menjadi 18 teman-teman. Oke, sekarang kita bisa kita tambahkan blok say gabung dengan blok join. Nah, lalu teman-teman variabel home akan kita masukkan di dalam sini. Yang artinya jawaban yang kita berikan terhadap variabel home ataupun jawaban yang tersimpan di variabel home akan muncul di kalimat say hello plus home. Bahkan lagi saya salah ya, sebentar. Kita tambahkan ini
your age is, lalu kita berikan variabel user age. Nah, coba run ya teman-teman. Where do you live? In Indonesia. What's your name? Adit. Nah, teman-teman lihat, dari blok ini langsung loncat ke blok ini. Karena apa teman-teman? Karena kita tidak menambahkan blok kontrol. Jika kita tambahkan blok kontrol, maka kecepatan eksekusi sprite dapat kita atur teman-teman. Dan juga di sini dia langsung bilang your age is 18. Ya, dimana sudah kita set user age kita itu 18 tanpa harus menunggu jawaban kita teman-teman. Oke. Selanjutnya, nah kali ini teman-teman kita akan belajar pemanfaatan operasi di dalam Scratch. Bisa teman-teman ikuti ya. Kita akan membuat variabel baru dan kita tambahkan future user age. Oke. Ini set future user age to user age. Oh, sebentar teman-teman. Kita bisa tambahkan blok operasi di sini. Lalu kita tambahkan blok variables user age. Berikan kata plus 5 misal, lalu say block join in 5 years you will be, lalu di kalimat banana ini kita tambahkan future user age. Oke teman-teman, coba kita run ya. In 5 years you will be 23. Jadi teman-teman, user age di sini akan otomatis melakukan operasi penjumlahan dengan angka yang kita masukkan. Lalu variabel future age ini masukkan ke dalam block join sehingga nantinya sang tokoh kucing akan menjawab in 5 years you will be variable future use age yang diberikan. Oke teman-teman, lalu kita akan melakukan hal yang sama yang telah kita lakukan di Scratch ke Python. Pertama kita mau menginput variabelnya terlebih dahulu. Ini input what is your name. Lalu kita tambahkan print hello. Teman-teman, name di sini adalah suatu variabel.
dan juga name di sini menjadi suatu tipe data string yang dimana kita bisa menambahkan dua macam string ke dalam satu kalimat dengan operasi penambahan. Lalu teman-teman, jika kita tambahkan oh ya, satu hal lagi teman-teman, jika teman-teman ingin melakukan spasi di Python, teman-teman bisa tambahkan garis bawah atau underscore agar nantinya saat di run future age adalah suatu kesatuan, karena jika tidak menggunakan garis bawah nantinya future dan age akan terpisah. Oke, kita itu teman-teman, lalu kita tambahkan in you will be plus future age. What is your name? Adi 13. Nah, teman-teman lihat, you will be 13. Ya teman-teman, di sini kita bisa tambahkan variabel teacher, user, age, lalu kita berikan user age plus 5. Coba kita run ya teman-teman. What is your name? How old are you? Nah, di sini kita mendapatkan error ya teman-teman. Karena apa? Karena tipe data yang kita taruh di sini, yang kita tuliskan, hanya dapat mendeteksi tipe data string, bukan integer. Untuk itu teman-teman, saya akan menunjukkan perbedaan tipe-tipe data ya. Kita bisa print user age, lalu print lalu di sini kita mendapatkan beberapa data, tipe-tipe data yang telah kita tampilkan ya. Pertama, user age. User age di sini merupakan tipe data kelas string, data teks ya. Tipe 42 di sini tanpa tanda kutip itu merupakan tipe data integer atau tipe data bilangan bulat. Sedangkan jika masuk dalam tanda kutip, angka yang di dalam tanda kutip itu masuk ke dalam tipe string. Jika ada koma,
42 angka desimal 42,0, maka di dalam Python itu akan masuk ke dalam kelas float ya teman-teman. Oke, ini bisa kita hapus saja karena teman-teman sekarang sudah lebih paham ya taktik tipe data. Untuk itu teman-teman, di sini bisa kita tambahkan integer. Jangan lupa tutup kurung ya. Sedangkan di sini bisa kita tambahkan str h. Coba kita run ya. What is your name? Oh, I'm 18. Oke, ada masalah lagi teman-teman. Karena apa teman-teman? Karena nama variabel di sini tidak sesuai dengan nama variabel yang tertera di sebelumnya. Perlu diperhatikan ya, teman-teman. Penamaannya harus sesuai dengan penamaan sebelumnya. What is your name? How old are you? 18. You will be 30. Oke teman-teman, maka operasi penjumlahan di Python sudah bisa kita lakukan. Ada satu hal lagi yang harus kita ketahui, yaitu ada yang namanya comment teman-teman. Comment ini berfungsi salah satunya sebagai tanda atau catatan tentang apa yang telah kita buat. Dengan kita menambahkan hashtag, maka comment telah terbentuk teman-teman. Nah, komen ini tidak akan mengganggu dan tidak akan muncul saat di running. Ini akan tersembunyi teman-teman. Juga teman-teman bisa menambahkan hashtag sebelum variabel. Nah, jika kita run, nah apa yang berbeda teman-teman? Instruksi name sama dengan input serta print tidak akan muncul saat di running karena sebelumnya kita tambahkan kalimat hashtag. Kita tambahkan hashtag atau komen ya. Komen juga memiliki fungsi sebagai penanda pekerjaan kita teman-teman. Contohnya seperti ini adalah what's your name, lalu yang ini adalah how old are you, seperti itu. Jika kita run, nah what is your name? Adit. Hello Adit, how old are you? 18. You will be 23. Ini ada yang kurang ya. In 5 years. 5 years. Kita coba run ulang. Your name Adit. You 18. In 5 years you will be 23. Oke teman-teman, jadi itu kegunaan komen di dalam Python. Komen bisa digunakan untuk meng-hide eksekusi sehingga code yang ditulis tidak muncul di run. Juga dapat digunakan sebagai catatan penanda jika kita saat melakukan coding lalu kita tinggal selama 6 bulan kita mengerjakan project lain, kita akan ingat apa yang kita kerjakan. Jika di Scratch teman-teman tentunya lebih mudah. Kita tinggal melakukan klik kanan lalu kita add comment. To run our program. Oke, comment di Scratch akan menjadi seperti ini teman-teman. Juga bisa kita kecilkan. Lagi ini
what your name. Nah, kita sudah mempelajari kepentingan komen yang ada di Scratch maupun Python. Saat ini kita akan membuat suatu activity sederhana. Bisa tulis activity itu di mana kita akan membuat suatu angka maupun angka yang akan dapat kita jumlahkan. Oke. Pertama kita mau hijau, lalu ke bagian set variable. Kita mau bikin variabelnya number one. Tidak boleh first number ya teman-teman, atau angka satu seperti ini, karena di dalam data harus diawali dengan huruf ataupun garis bawah. Ini kita ganti number one, seleksinya ke answer. Jangan lupa kita tambahkan blok ask. Tulis di sini number one. Lalu kita berikan blok ask lagi. Number two. Ya, teman-teman ikuti ya. Kita tambahkan join the sum is. Lalu di sini teman-teman kita tambahkan kalimat plus dan kita masukkan variabel number one plus number two. Oke, kita coba run ya. Number one kita berikan 46, number two 54. The sum is 100. Bagaimana jika di Python teman-teman? Oke, jika di Python ini kita dulu ya, kita bisa membuat dengan cara ini variabelnya, kita berikan input number one. Nah, lalu di sini kita berikan number two, input number two. Oh iya, di sini kita bisa tambahkan komen saja teman-teman. Ini adalah number one. Lalu ini adalah number two. Lalu operation. Operationnya kita tambahkan sum sama dengan number one plus number two. Ya, result print the sum is plus
sum. Sekitaran ya. Number 1, 4. Number 2, 2. Sum is 42. Mengapa seperti ini teman-teman? Bukan jumlahnya menjadi 42, bukan 6. Karena format data yang kita berikan itu salah. Di sini kita bisa tambahkan, untuk menyelesaikannya, di sini kita bisa tambahkan integer input. Kita tambahkan tutup kurung ya. Di sini sama. Kita tambahkan juga integer. Dan di kalimat sum kita berikan str. Nah, teman-teman, sekarang number 1 54 40. The sum is 100. Sekarang hasilnya adalah merupakan hasil penjumlahan. Selanjutnya kita akan belajar cara membuat waktu belajar untuk kita di minggu-minggu yang banyak kegiatan. Itu teman-teman. Terus tonton ya video ini sampai akhir. Nah teman-teman, kali ini juga kita akan melihat suatu program project, yaitu tentang available study hours. Yang pertama bisa kita lihat di sini yang menggunakan blok events atau control, lalu ada comment di sini yang menunjukkan step by step pembuatan available study hours ini. Lalu di sini ada block sensing, lalu ada variable sleeping hours, block sensing lagi, variable working hours to answer, lalu how many hours per week do you want to relax. Ini merupakan suatu bagian strings ya teman-teman, suatu pembentukan karakter melalui blok. Lalu ia melakukan set weekday available hours to 24. Ngapain ini 24? Karena 24 jam ya teman-teman dalam satu hari. Nah ini dia menggabungkan blok plus menjadi satu kesatuan teman-teman. Teman-teman lihat. Bisa kita timpa-timpa ya setiap blok itu. Ini juga sama teman-teman, ya menggunakan blok plus, namun ini berbeda karena ini adalah weekend available hours, yang dimana 24 jam dikurang sleeping hours ditambah working hours-nya dihilangkan karena ini adalah weekend, lalu ditambah weekday relaxing hours ditambah 3 ini artinya angka bebas ya, teman-teman bisa menambahkan 5 atau 3, namun sini saya akan menggunakan 3. Lalu total available hours to weekday available hours dikali 5 karena ada 5 hari, dan weekend available hours dikali 2 hari. Oke, lalu kita mendapatkan output. We have join weekday available hours to study each working day, dan juga kita nanti akan mendapatkan output weekend available hours dan juga output total available hours. Coba kita run ya. How many hours do you sleep per day? 8 jam. How many hours do you work per day? 8 juga. How many hours per weekday do you want to relax? Saya mau bersantai setiap harinya itu 3 jam. Jika weekend saya mau bersantai selama 6 jam. Maka saya memiliki 2 jam belajar di hari biasa, hari Minggu biasa, 7 jam belajar di hari akhir pekan, sehingga saya memiliki total jam belajar adalah 24, karena 5 dikali 2 ditambah 7 dikali 2 yang hasilnya dimana adalah 24 teman-teman. Nah, bagaimana jika code blok ini ditransfer ke dalam bentuk kode teks? Di sini kita menggunakan comment sebagai penanda ya teman-teman.
sleeping hours, variable sleeping hours, lalu ditambah type of float input, how many hours do you sleep every day. Ini teman-teman merupakan suatu kesatuan ya, kalimat ini dan bawah ini. Karena agar lebih enak dilihat saja sih. Working hours sama dengan float input, how many hours do you work per day including commute. Weekday relaxing hours, float input, how many hours do you need to relax per weekday. Weekend relaxing hours sama dengan float input, how many hours do you need to relax per weekday. Lalu di step kedua ia melakukan operasi hitung matematisnya. Weekday available hours 24 dikurang sleeping hours dikurang working hours kurang. Nah, tanda garis miring terbalik ini artinya kalimat selanjutnya merupakan suatu kesatuan dari kalimat sebelumnya ya teman-teman, sama seperti yang ini tadi. Weekday relaxing hours dikurang 3, weekend available hours 24 dikurang sleeping hours dikurang weekend relaxing hours min 3, total available hours sama dengan weekday available hours dikali 5 ditambah weekend available hours dikali 2. Print, ini adalah outputnya, output available hours. You have strings variable weekday available hours, lalu ditambah dengan kalimat hours to study every working day. Print, you have string weekend available hours ditambah hours to study every weekend day. Lalu yang ketiga, print in total you have plus string kembali total available hours plus hours to study each week. Coba kita run ya. How many hours do you sleep every day? 8. How many hours do you work per day? 8 juga. 6. How many hours do you sleep per day? Nah, teman-teman, bisa teman-teman lihat. You have 2 hours to study every working day. You have 7 hours to study every weekend day. In total, I have 24 hours to study each week. Mengapa di sini ada koma 0? Karena kelas yang kita berikan, tipe yang kita berikan adalah tipe float. Jika kita memberikan tipe int atau tipe integer, maka hasil yang diberikan akan menjadi bilangan bulat. Bisa teman-teman lihat terlebih dahulu. Ini program di Scratch-nya. Bisa teman-teman perhatikan. Oke, teman-teman, baiklah. Sampai sini dulu pembelajaran kita tentang variabel, tipe data, juga operasi matematis, baik di Scratch maupun di Python. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik, sehingga kita dapat belajar bersama-sama tentang algoritma dan pemrograman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.